من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan tentu keutamaan-keutamaan majelis telah kita pahami bersama. Maka kita selalu berusaha untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kebaikan-kebaikan itu menjadi hal yang senantiasa Allah mudahkan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada seluruh keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita pada malam Jumat ini tema kajian kita adalah Sirah Nabawiyah. Tetapi pada malam hari ini insyaallah kita beralih sejenak dari kelanjutan beberapa peristiwa antara perang Uhud dan perang Khandaq yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ke tema yang berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan tema kita pada malam hari ini insyaallah akan merujuk kepada sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang ulama besar abad ini, yakni Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan suci Ramadan, maka ketika beliau akan memasuki bulan Ramadan, maka salah satu yang beliau lakukan adalah memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau tentang datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda beliau kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mewajibkan kepada kalian ibadah puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut dibuka seluruh pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, dan pada waktu tersebut kata Rasulullah ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, semua syaitan-syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan tersebut kata Rasulullah, Allah menjadikan satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalangi dari kebaikan pada bulan tersebut, tidak termotivasi melakukan kebaikan pada bulan tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad hurim, maka dia akan terhalangi dari seluruh kebaikan pada setiap waktu-waktu yang lain. Ini adalah satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, khususnya kepada para sahabat, mengingatkan tentang masuknya bulan suci Ramadan. Dalil ini sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil tentang sunnahnya saling berkabar, memberikan kabar gembira, saling mengucapkan selamat dengan masuknya bulan suci Ramadan. Maka dengan keutamaan yang besar ini, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin
tentu bergembira dengan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ada perasaan bahagia, ada perasaan rindu ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Betapa tidak, ya? Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, sementara semua pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala buka. Ya. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan amal-amal kebaikan, dikondisikan dengan kondisi terbaik untuk beramal, ya. Syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan semua manusia berada dalam satu ibadah yang sama, yakni berpuasa. Sehingga ibadah ketika itu meski dilakukan, ya, 1 bulan penuh, ya, tidak berat. Ya. Coba bandingkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan sendiri-sendiri, ya. Senin Kamis misalnya, hanya 1 pekan hanya 2 kali. Tapi berat seseorang melakukan. Kenapa? Karena tidak terkondisikan dengan puasa, di mana sebagian besar orang tidak melakukan hal tersebut. Tapi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi itu untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira memasuki itu, ya. Ditambah lagi pada bulan Ramadan, kita berada pada kondisi yang paling baik. Ya. Bayangkan ikhwas sekalian, ya. Kita berada pada kondisi yang paling baik dengan menggabungkan 2 keadaan minimal. Kita berada pada waktu yang paling baik, waktu yang paling mulia, dan kita berada pada kondisi yang paling mulia. Ya, ketika kita berpuasa, ya. Ketika berpuasa, dan betapa banyak hadis menunjukkan Rasulullah SAW, ya, mengisyaratkan tentang bagaimana kedudukan puasa terhadap amalan itu, ya. Utamanya di bulan seperti bulan Sya'ban, ya, salah satu alasan Rasulullah, ya, berpuasa bulan Sya'ban adalah kata Rasulullah, karena aku ingin ibadahku diangkat kepada Allah sementara saya dalam keadaan berpuasa. Salah satu keadaan di mana doa seorang mukmin tidak ditolak oleh Allah adalah doanya shaim, seorang yang berpuasa hatta yuftir, sampai ia berbuka. Kita mengumpulkan 2 keadaan yang paling baik dari sisi waktu dan dari sisi amalan kita. Di dalam bulan Ramadan Allah buka pintu ampunan selebar-lebarnya, ya. Dan ini masyhur kita fahami. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan iman ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Ramadan sendiri adalah waktu penghapus dosa di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Wa Ramadanun ila Ramadan, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna. Salah satu waktu di mana dosa-dosa hamba itu terhapus adalah antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Bahkan puncaknya kata Rasulullah, ya, ya, di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat, ya, disebut oleh Rasulullah sebagai al-utaqa'u minan nar. Orang-orang yang dibebaskan langsung oleh Allah dari api neraka, ya. Dan semua jenis keutamaan-keutamaan itu. Terlalu banyak keutamaan, peluang kebaikan di bulan suci Ramadan ini yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin, menjadikan hati kita yang lekat dengan karakter keimanan itu untuk selalu rindu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Maka kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, ya. Saya teringat dengan pesan orang tua, ya, ketika berbicara tentang Ramadan, dia mengatakan beberapa hari yang lalu, kalau kita menghitung waktu masuknya bulan suci Ramadan, maka sebenarnya sangat dekat, sisa beberapa hari. Tetapi rasanya kematian itu jauh lebih dekat. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian itu daripada bulan suci Ramadan. Maka mungkin 1-2 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan, dan Allah, ya, memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk bagaimana beribadah dengan baik dalam bulan suci Ramadan. Nah, ikhwan dirahmati Allah, dengan semua keutamaan-keutamaan itu, maka tentu kita ingin meraih pahala yang maksimal selama bulan suci Ramadan itu, ya. Maka mari kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan.
Ya, ini sebagai bentuk atau upaya kita untuk memaksimalkan ibadah kita pada bulan tersebut. Ya, saya merujuk kepada tulisan yang ditulis oleh Syekh Musa, Dr. Muhammad Musa Al-Nasar. Yang pertama kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memulai puasa kecuali jika beliau telah benar-benar melihat hilal. Ya. Ataukah berdasarkan berita orang yang bisa dipercaya bahwa hilal telah muncul. Ini yang pertama kata beliau. Ya. Bahwa puasa kita ya itu dimulai dengan munculnya hilal bulan Ramadan. Ini disebutkan Rasulullah SAW secara jelas dalam hadis beliau. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kata Rasulullah ketika kalian melihat hilal. Dan berbukalah atau berlebaranlah kalian, sudahi ibadah Ramadan kalian, ibadah puasa kalian li ru'yatihi, juga dengan melihat munculnya hilal Syawal. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yauma. Apabila gumma ya, yakni langit itu tertutup oleh awan. Ya. Langit tertutup oleh awan, kata Rasulullah, ya, fa akmilul iddata 30 yauma. Cukupkanlah, genapkanlah bilangan pada bulan tersebut menjadi 30 hari. Ini jelas ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Rasulullah SAW sebutkan dalam keadaan manusia meru'yat hilal itu dengan mata kosong, ya. Maksudnya tidak menggunakan alat. Ya. Kalau tidak terlihat kata Rasulullah, maka dicukupkan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Apatah lagi sekarang ikhwas sekalian. Bukan mata kosong kita melihat itu, mencari hilal. Bahkan dengan alat-alat yang canggih. Ya. Bahkan didukung oleh alat canggih. Kalau memang belum kelihatan, ya, ataukah dia tertutup awan sehingga menghalangi pandangan kita sampai kepada hilal tersebut, maka kata Rasulullah, ya, fa akmilul iddata 30 yauma. Cukupkanlah atau genapkanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi inilah sunnah yang sabit dari Rasulullah SAW, ya, jelas dari Rasulullah SAW. Jadi dengan melihat langsung, itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah, ya, petunjuk Rasulullah adalah kalau kita tidak melihat tetapi diberikan kabar oleh orang yang terpercaya bahwa hilal telah muncul, maka itu sudah menjadi cukup, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, itu belum melihat hilal, ya, tetapi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, bahwa jaa a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aitul hilal. Ya. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan inni ra'aitul hilal. Saya sudah melihat hilal ya Rasulullah. Ya. Dan Al-Hasan yakni perawi hadis ini fi hadithihi yakni Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah hilal Ramadan kata beliau. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengabarkan, Rasulullah tidak melihat hilal. Tapi ada orang yang mengabarkan kepada Rasulullah, "Inni ra'aitul hilal." Saya sudah melihat hilal ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah? Diuji keimanannya, ditanyakan tentang keimanannya. Maka kata Rasulullah, kata orang tersebut, "Na'am." Ya. Saya bersaksi ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Dia juga mengatakan iya ya Rasulullah. Ya. Maka ketika orang tersebut telah diyakini keimanannya oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, "Ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghadan." Wahai Bilal, kabarkanlah kepada manusia agar mereka berpuasa besok. Ya. Jadi dua
cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yatul hilal, dengan melihat langsung ataukah dengan mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya keimanannya. Kalau pemerintah kita sekarang kan Masya Allah ya, bukan satu dua ini ya, beberapa titik dengan menggunakan alat ya. Maka berdasarkan sunnah nabawiyah, maka insya Allah kita mencukupkan dengan masuknya bulan suci Ramadan itu dengan mengkombinasikan antara hadis-hadis Rasulullah dengan ikhtiar dari ulil amri kita, pemerintah kita, maka satu Ramadan insya Allah kita menunggu penetapan pemerintah ya. Hasil ru'yatul hilal. Saya sering ditanya orang di kantor, kapan puasa Ustaz? Saya bilang satu Ramadan ya. Jadi kita menunggu ya. Itu yang pertama ikhwas sekalian. Jadi memastikan masuknya bulan suci Ramadan itu dengan munculnya hilal Ramadan. Apakah dengan ru'ya, dengan melihat langsung, ataukah dengan kabar dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa memang ya, sudah terbiasa melakukan puasa pada hari tersebut. Misalnya ada orang yang terbiasa puasa Daud ya, puasa Daud ya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kebetulan hari puasanya itu beriringan dengan bulan suci Ramadan, maka tidak mengapa dia berpuasa. Ataukah orang yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, hari Selasa puasanya, dia melaksanakan puasa pada hari Kamis, boleh. Ya. Ataukah puasa Ayyamul Bidh, ya, puasa 3 hari pada pertengahan bulan Qamariyah, hitungan Qamariyah. 13, 14, 15. Ya. Maka boleh dia melakukan puasa tersebut kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kita itu tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang diragukan. Ya. Dia bilang, saya ragu-ragu ini Ustaz. Tanggal 2 atau tanggal 3 ini. Ya, atau tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3. Kalau begitu ambil amannya saja. Mulai tanggal 31 saya sudah puasa. Nah, itu tidak boleh. Ya. Harus masuk kepada keyakinan datangnya bulan suci Ramadan. Dan petunjuk Rasulullah SAW sangat jelas. Ya. Bahwa masuknya bulan suci Ramadan dengan munculnya hilal. Kalau hilal tidak terlihat, entah karena tidak nampak ataukah dia tertutupi oleh awan, ya, fa'akmilul iddata ya 30 yauman, ya, dicukupkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, jadi tidak boleh kita mengawali bulan puasa dengan puasa-puasa yang lain. Termasuk puasa Sya'ban. Bahwa puasa Sya'ban salah satunya adalah puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW di luar bulan suci Ramadan. Ya, akan tetapi kita hentikan sebelum masuknya bulan Ramadan, beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan, untuk menghindari ketersambungan ibadah tersebut dengan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan meninggalkan keraguan-raguan dengan keraguan-raguan. Kaidahnya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu kepada sesuatu yang yakin. Bagaimana caranya kita yakin? Yakinnya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menetapkan masuknya 1 Ramadan. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian, kata beliau, bahwa Rasulullah SAW berniat melakukan puasa pada saat malam sebelum terbitnya fajar. Jadi di antara perkara yang perlu kita jaga sebagai contoh kita keteladanan kepada Rasulullah adalah memperbaharui niat puasa kita setiap malam. Dan ini jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sabda Rasulullah, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak meniatkan puasanya pada malam sebelum fajar, ya, maka kata Rasulullah, fala siyama lahu, tidak diterima puasanya, ya, tidak terhitung puasanya. Awas jatuh. Fala siyama lahu, tidak dihitung puasanya, tidak dianggap puasanya, tidak diterima puasanya.
Maka khilaf para ulama ikhwas sekalian tentang bagaimana niat puasa itu. Kalau kita melihat hadis ini, maka berarti niat puasa itu dilakukan pada setiap malam sebelum fajar, sebelum masuknya waktu fajar. Dan ini dipegangi oleh pendapat sebagian ulama, bahwa puasa itu adalah niat itu adalah ibadah yang terpisah dari sebuah amalan. Maka ketika puasanya berulang, maka niatnya juga harus berulang. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa cukup meniatkan pada awal Ramadan untuk berpuasa penuh, itu sudah cukup. Bagaimana amannya? Kombinasikan supaya aman, kita meniatkan di bulan Ramadan, insya Allah saya tembus puasa ini, Kemudian setiap malamnya kita memperbaharui niat kita. Dan ini juga niat adalah salah satu yang membedakan antara siam Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Bahwa puasa Ramadan dia harus diniatkan pada malamnya sebelum masuknya waktu fajar. Dia harus diniatkan. Kalau puasa sunnah, boleh kita niatnya ketika sudah jam 7 pagi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau masuk ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu taala. Kata Rasulullah, hal indakum ghada? Hal indakum ghada? Kata Rasulullah, apakah kalian atau engkau memiliki bahan sarapan? Ada sarapan? Maka Aisyah mengatakan tidak ada. Maka kata Rasulullah, wa illa fa inni shaim. Kalau begitu, kalau tidak ada sarapan, maka kalau begitu hari ini saya puasa. Yang penting syaratnya belum masuk kopi. Jangan antum pagi-pagi minum kopi, 1 gelas kopi, susu, sudah makan dadar gulung, terus jam 7 bilang, fa inni shaim, saya puasa. Sudah tidak dihitung. Jadi cukup niatnya boleh melewati waktu fajar kalau puasa sunnah. Adapun kalau dia adalah puasa Ramadan, kalau dia adalah puasa Ramadan, maka wajib memulai niat kita itu sebelum masuknya waktu fajar. Sebagaimana hadis Rasulullah kita bacakan tadi, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Makanya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita saling mengingatkan ini, utamanya yang sudah berkeluarga, punya keluarga, itu diingatkan anak istri kita setiap malam untuk memperbaharui niat mereka di dalam berpuasa, sebelum masuknya waktu fajar. Kemudian yang kelima kata beliau, Rasulullah SAW tidak memulai puasa sampai benar-benar terlihat fajar shadiq yang jelas. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad, minal fajar. Makanlah dan minumlah kalian sampai, kata Rasulullah SAW, terang bagimu benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Maka Rasulullah SAW tidak memulai puasanya, yakni puasa itu dihitung dari fajar yang disebut dengan fajar shadiq. Jadi ada 2 fajar, namanya satu fajar shadiq, satu fajar kadzib. Yang shadiq itu adalah ketika sudah membentang, membentang cahaya fajar itu. Jadi membedakan itu ikhwah, fajar shadiq itu dia horizontal. Kalau fajar kadzib itu dia vertikal, makanya disebutkan karakter itu seperti ekor serigala. Dia membentang ke atas vertikal. Jadi cahayanya itu naik ke atas. Belum ada yang membentang vertikal seperti ini. Masuknya waktu puasa itu dihitung berdasarkan fajar shadiq. Berdasarkan fajar shadiq. Jadi Rasulullah SAW memulai puasanya nanti pada fajar shadiq. Nah, Rasulullah SAW ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kata beliau adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya.
Ya, jadi dua keadaan. Ketika berbuka beliau percepat, maksudnya begitu masuk buka langsung buka puasa. Ya, bukan maksudnya dipercepat jam 5 sudah buka, bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu untuk berbuka, sudah azan masjid, jangan ditunda-tunda lagi mengatakan, saya masih mampu sampai Isya. Ya. Ada orang seperti itu. Ya, ditunda-tunda waktu berbukanya. Kata Rasulullah, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa umatku itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat bukanya, menyegerakan, bukan mempercepat, menyegerakan bukanya. Ya. Jadi kalau sudah azan itu langsung kita berbuka dengan segera. Ya. Kemudian mengakhirkan sahurnya, ya. Mengakhirkan sahur beliau berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara sahur beliau dengan masuknya waktu subuh fajar itu adalah bacaan 50 ayat. Kira-kira bagaimana panjangnya itu? Ya. Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwa maksudnya adalah batas antara selesainya sahur dengan azan. Jadi bukan dari start makannya. Ya, kalau antum dari start makannya itu bisa keselak. Ya. Maksudnya adalah selesai sahur dengan waktu masuknya waktu subuh itu adalah 50 bacaan 50 ayat Al-Qur'an. Ya, yang normal. Ya, jadi ya kurang lebih 15 sampai 20 menit sisanya. Ya, untuk kemudian kita bersahur. Jadi sunnah sahur itu adalah di akhir malam. Semakin ke belakang semakin bagus, ya. Dan ini yang kita kejar dalam sahur itu adalah berkahnya. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguh pada sahur itu ada keberkahan. Sahur itu kapan? Akhir malam, bukan tengah malam. Karena malas bangun tengah malam, lalu akhir malam, akhirnya dibilang sahurnya saya kasih maju. Ya. Jam-jam 12 sudah sahur, tidur, nanti bangun menjelang subuh ataukah setelah sholat subuh baru bangun. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Itu bukan seperti itu sahur. Maka kita bangun sahur, yang kita kejar bukan makanannya, keberkahannya. Ya. Keberkahan waktunya, ikhwan dirahmati Allah. Bahwa ibadah pada sepertiga malam terakhir itu adalah ibadah yang utama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Maka dirikanlah tahajud itu, qiyam itu pada malam hari, pada seperti malam terakhir itu untuk apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar Tuhanmu mengangkatmu, menempatkanmu pada posisi yang mulia. Ya, dimuliakan. Ya, dan dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa setiap seperti malam terakhir Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dan untuk tidak usah berpikir bagaimana caranya Allah turun. Ya. Ada lagi orang yang berpikir tentang ini, dipikir-pikir, wah bagaimana caranya turun seperti malam terakhir? Berarti Allah ini begini. Itu kenapa? Karena dia memikirkan Allah sebagaimana memikirkan makhluk. Ya. Memahami nuzulnya Allah sebagaimana nuzulnya makhluk. Ya. Padahal kita meyakini bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitsluhu syai'. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tetapkan saja sebagaimana zahirnya dalam hadis tentang sifat-sifat Allah, ya, tanpa kita mempertanyakan kaifiatnya. Ya. Tidak usah tanya kaifiatnya, bukan urusan kita itu. Ya. Yang jelas Allah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan pada sepertiga malam terakhir itu. Maka usahakan ini kos kalian, ya, selalu bangun untuk melaksanakan sahur. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ramadan itu sebagai tarbiyah akhlak yang baik. Ya. Menjadikan Ramadan itu sebagai tarbiyah akhlak yang baik. Ya. Dan ini ditunjukkan dalam hadis beliau di mana beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi
falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Coba ini buruknya keburukan akhlak pada bulan Ramadan. Perkataan dan perbuatan dusta itu menjadikan posisi puasa kita itu 180 derajat terbalik. Bukankah dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Dalam hadis qudsi. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu bagi mereka. Illa siyam, kecuali puasanya. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa mereka itu adalah untuk puasa ibadah mereka semuanya untuk mereka, kecuali puasanya, kata Rasulullah, kata Allah. Puasanya itu untukku dan aku akan memberikan pahala bagi puasanya. Tapi orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta di dalam puasanya, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajah fi ayyadha ta'amahu wa syarabah. Allah sama sekali tidak butuh dengan dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Ya, dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak butuh. Ya, ini perbuatan yang menjadikan kedudukan puasa kita itu menjadi berada pada posisi 180 derajat berkebalikan. Yang tadinya hendak diambil oleh Allah, lalu sama sekali Allah kemudian tidak membutuhkan ibadah tersebut. Kemudian pada bulan Ramadan, kata beliau ke-9, Rasulullah senantiasa memperhatikan muamalah beliau dengan keluarganya. Ya. Tidak karena sibuk dengan ibadah sendiri, lupa dengan keluarganya. Ya. Sampai pada 10 hari terakhir, ya, itu disebutkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana interaksi beliau dengan keluarga beliau. Ya. Ketika masuk 10 hari terakhir, ya, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ya. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malam-malamnya dengan ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Ya. Ini menunjukkan interaksi yang besar, ya, kepada keluarga beliau. Bahkan dalam urusan suami istri, ya, Rasulullah tidak meninggalkan kemesraan dengan istri beliau di bulan Ramadan, ya, tidak dengan alasan puasa lalu kemudian meninggalkan interaksi yang baik dengan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Ini banyak contoh, ya, kecuali pada jima, ya, karena dia adalah salah satu yang membatalkan puasa, dan ini besar dendanya, ya. Besar dendanya kalau jima itu, ya, 2 bulan berturut-turut, ya. 2 bulan berturut-turut. Begitu hari ke-50 masih penuh berturut-turut. Masuk hari ke-51 batal, bulan dari pertama. Ya, ini besar, ya, makanya ada ustaz pernah mengatakan, hindari tidur-tidur dengan istri pada bulan Ramadan. Kalau tidur betulan enggak apa-apa. Ya, kalau siang hari tidur betulan enggak apa-apa. Yang susah itu adalah tidur-tidur. Ya, itu bahaya itu. Ya, ini dilakukan. Tetapi bukan berarti interaksi dengan pasangan itu dihilangkan. Tidak. Rasulullah SAW tetap bermesraan dengan istri beliau, ya, pada siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan siwak. Ya, kata beliau, tetap gosok gigi pada bulan Ramadan. Ya, syaratnya jangan makan odolnya dan jangan makan bulu sikatnya. Ya, dengan sengaja. Kalau sampai masuk ke dalam perut kita, maka itu membatalkan puasa. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa lebih baik dihindari menyikat gigi pada saat berpuasa. Ya, lebih baik dihindari, ya, menyikat gigi pada saat berpuasa. Kata beliau, waktunya itu lapang, ya. Waktu yang lain itu lapang. Ya. Ala kulli hal, yang mau sikat gigi tetap boleh, ya, dengan syarat menjaga betul agar tidak masuk ke dalam lambungnya dari apa yang dia gunakan tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berbekam pada saat berpuasa, ya. Jadi berbekam pada bulan Ramadan itu juga tidak membatalkan puasa, ya, selama tidak dikhawatirkan menjadikan orang tersebut loyo. Ya, kalau dia berbekam dan tidak tidak
sampai loyo, maka dia tetap boleh berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW pernah berjihad pada bulan Ramadan dan menyuruh sahabatnya berbuka. Ini diantara keagungan kasih sayang Allah SWT di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita memiliki uzur, maka boleh kita tidak berpuasa. Ya. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita sakit, au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Ketika kita sakit, safar, atau ke dalam urusan-urusan yang lain, maka kita bisa tidak berbuka dan menggantikannya pada hari-hari yang lain. Ya. Seperti orang yang hamil, orang yang menyusui, dan seterusnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang nampak dalam syariat ini. Ya. Bahwa dengan kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kelonggaran-kelonggaran, ya, dengan syarat menggantinya pada waktu-waktu yang lain atau dengan fidyah. Kemudian Rasulullah SAW ke-14 kata beliau, sampai bunyi ya, Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh menjalankan ibadah pada bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama. Ya. Semakin intensitas ibadah beliau pada bulan Ramadan itu semakin dikuatkan. Ya. Jadi yang tadinya 1 juz, ya, menjadi 2 juz dan seterusnya. Ya. Khususnya pada akhir Ramadan, semakin ke ujung ibadah beliau semakin kuat. Ya. Bahkan beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, memaksimalkan ibadah pada bulan tersebut. Semakin ke ujung semakin gencar ibadahnya. Kenapa? Karena hitungan kebaikan kita itu adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya. Meskipun kita begitu semangat luar biasa di awal-awal, tetapi kebobolan di lap terakhir, maka itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan memang ini ya, dari awal, dari sekarang ini. Kuatkan tekad kita bahwa bagaimanapun besarnya tekad ibadah kita di awal, maka ujung Ramadan adalah waktu yang harus kita perhatikan, ya, berikan porsi ibadah yang lebih besar daripada waktu-waktu yang lain, apalagi pada malam harinya. Ya. Kata Rasulullah SAW, taharraw lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cari bulan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini disebutkan masih ada 5 poin. Tapi karena waktu yang membatasi kita, ya, salah satu yang beliau dinampakkan betul dalam suci Ramadan adalah kedermawanan beliau, ya, tentang kedermawanan beliau. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, tapi ketika memasuki Ramadan kedermawanan beliau itu berlipat-lipat, ya. Bahkan dikatakan seperti angin yang berhembus, ya. Apa yang datang lewat, disedekahkan, diinfakkan. Ya, maka berbanyak infak bulan Ramadan, termasuk dalamnya adalah memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan dari apa yang ditulis oleh Syekh. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan bagi beliau rahimahullah. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan dan memberikan kesempatan untuk beribadah dengan ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara seluruh Ramadan yang pernah kita lalui. Naktafi bihadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.